Ibu Bapa, umat Tuhan yang hadir untuk memperingati kesengsaraan Yesus Kristus, bahkan yang hadir dalam rasa syukur, sukacita, serta berbagai semua kondisi. Shalom. Kita baru saja, rasanya belum lama, mengakhiri berbagai perayaan Natal. Saya kurang 2 hari, 31 Januari, saya masih pimpin Natal. Kita baru lewat 2 minggu. Tapi hari ini menurut kalender gerejawi kita sudah harus merayakan masuk dalam minggu-minggu Prapaskah. Masa raya sengsara Yesus Kristus, dan ini minggu yang pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini yang menjadi berkat rohani bagi kita. Kita dihidangkan firman Tuhan yang bercerita tentang Yesus dimuliakan di atas gunung dan disaksikan oleh 3 orang murid Yesus. Mereka menyaksikan ada sesuatu yang berbeda dari diri Yesus. Dan di sana mereka juga melihat Musa dan Elia. Kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema kemuliaan Kristus dalam penderitaannya. Kemuliaan Kristus dalam penderitaannya. Saudara-saudaraku, orang-orang percaya, ibu bapak, orang-orang muda, anak-anak yang terkasih. Kisah tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini bisa kita sebut sebagai sebuah suasana surgawi masuk ke bumi. Sebuah suasana surgawi masuk ke bumi. Ini menjadi pengalaman rohani yang sangat luar biasa bagi murid-murid Yesus, dalam hal ini Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Begitu hebatnya mereka mengalami takut. Mereka melihat sebuah pemandangan yang hebat, lalu mereka mengalami takut. Mereka bingung ketika mereka melihat sebuah pengalaman surgawi. Ada 2 hal yang membuat mereka takut, mereka bingung. Hal yang pertama, peristiwa ini terjadi 6 hari sesudah peristiwa Kaisaria Filipi. Dalam pasal 8 ayat 27 bilang begini. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Yang kamu dengar orang omong tuh, saya nih siapa? Di Kaisaria Filipi itu Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Ayat 29 di pasal 8. Lalu Tuhan Yesus membenarkan bahwa dia Mesias. Betul. Dan Yesus kasih tahu para murid bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan dan mati disalibkan. Lalu ia akan bangkit. Tetapi Petrus tidak setuju. Petrus tidak mau. Tidak, Mesias itu tidak boleh menderita. Mesias itu pembela, pemberani, raja maha tinggi. Harus dihormati, disanjung. Petrus yang tidak setuju itu dia protes. Mesias tidak boleh menderita. Apa yang terjadi? Yesus sadar bahwa sebenarnya itu pikiran iblis yang ada di hati Petrus. Bahwa memang Yesus harus menderita. Bagi Yesus, kalau manusia bilang Yesus tidak boleh menderita, itu pikiran iblis. Saya mengajak kita yang diperhadapkan hari ini. Kalau jalan-jalan, mungkin yang kita alami itu orang cemooh kita. Orang mulai omong kita mulai dari ibadah, doa sampai cerita-cerita umum.
Kalau orang memandang seperti itu, ingat itu pikiran iblis. Kita pun tugas murnikan hati. Sama dengan semua anggota penatua diaken pengajar. Kalau orang ngomong tentang kita, mungkin kita pun doa belum baik, kita belum terlalu tekun. Ada dorongan sebenarnya, tapi kalau orang menyudutkan kita, ingat itu pikiran iblis yang ada di hati mereka. Tapi Jampiko bilang, "Weh iblis, jangan, dia manusia ya. Dia manusia." Waktu Petrus protes, Yesus bilang, "Ini pikiran iblis." Pikiran iblis itu akan merusak Petrus sebagai murid. Sedangkan murid-murid yang lain, Yakobus dan Yohanes, itu juga ada pikiran iblis di dalam diri mereka. Yang mereka tahu bahwa Mesias tidak boleh mati. Mesias harus menang. Mesias harus menjadi raja dan kerajaan Israel Raya harus berdiri. Lalu para murid-murid Yesus itu harus berkuasa bersama Yesus. Itu yang ada dalam pikiran Yakobus dan Yohanes. Tidak, Mesias kami ini dulu orang tindas, sekarang ini kami pun giliran untuk berkuasa. Dulu orang tindas kami, orang tidak pakai kami menderita, sekarang ini Mesias sudah ada. Kami harus punya kedudukan, dulu kamu pun, sekarang kami pun. Yesus bilang itu pikiran iblis. Tuhan Yesus mau membersihkan pikiran-pikiran kotor mereka. Pikiran iblis itu dari dalam diri para murid. Tuhan Yesus mau bersihkan. Peristiwa Kaisarea Filipi ini menjadi latar belakang. Peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Hal yang kedua, peristiwa di atas gunung, Yesus dimuliakan. Peristiwa ini dia pun arti banyak. Tapi terutama bagi ketika para murid yang masih membawa pikiran iblis dalam diri mereka, sehingga Petrus memprotes Yesus di situ. Saudara-saudara, ada 3 unsur sorgawi yang Petrus, Yakobus, Yohanes lihat dalam peristiwa sorgawi di atas gunung. Hal yang pertama, Yesus punya rupa itu berubah. Tuhan Yesus punya pakaian juga jadi lain. Putih berkilat. Tidak ada kain di muka bumi ini yang sama bagus dengan pakaian yang Yesus pakai waktu itu. Itu kain surgawi. Penginjil Markus tidak kasih tahu tentang Tuhan Yesus pun rupa. Tapi kita bisa duga bahwa Tuhan Yesus punya rupa itu sangat bercahaya. Lebih hebat dari kulit wajah Musa yang bercahaya sesudah dia bertemu Tuhan di atas gunung Sinai. Sama seperti malaikat yang ada di kubur Tuhan Yesus. Hal yang kedua, unsur surgawi yang kedua, Musa dan Elia. Musa itu pemimpin hebat. Dia pemimpin Israel yang membebaskan Israel dari Mesir. Dia bawa Tuhan Allah punya firman untuk kasih tahu orang Israel bahwa Allah akan menolong umat Israel. Coba kita baca Ulangan pasal 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Ia akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ya. Jadi kalau Musa hadir di samping Tuhan Yesus, itu sama dengan Musa mau kasih tahu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bilang, ini Tuhan Yesus. Ini yang dulu saya janji untuk kamu.
Kamu mesti mendengarkan dia. Kamu jangan protes padanya, jangan melawan sama dia. Ada Elia juga. Melalui Elia Tuhan Allah berjanji bilang sebelum hari Tuhan datang. Itu hari keselamatan untuk orang benar dan hari hukuman untuk orang jahat. Tuhan Allah suruh Elia datang lebih dahulu. Di dalam Injil Lukas bilang Yohanes Pembaptis datang dengan roh dan kuasa Elia. Di dalam Injil Matius bilang Yohanes Pembaptis itu Elia yang dijanjikan. Jadi hadirnya Elia di atas gunung itu mau kasih tahu Petrus, Yakobus dan Yohanes bahwa Yesus inilah Mesias yang akan datang itu. Itu unsur surgawi yang kedua dan yang ketiga. Ada awan dan ada suara dari langit bilang, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kata inilah itu menjadi sebuah kata perkenalan. Mengundang-undangkan, memberitahukan. Kalau kata engkaulah anak yang kukasihi itu kata menunjuk. Ya. Dalam Injil cerita tentang Yesus yang dibaptis itu ada Injil lain bilang inilah, ada Injil yang lain bilang engkaulah. Ada awan, ada suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Setelah memperkenalkan bahwa Yesus ini Allah, lalu ada perintah untuk manusia. Dengarkanlah dia. Saudara-saudara, itu ada di nats pembimbing tadi. Ini suara ini bukan untuk Elia dan Musa. Mereka sudah tahu bahwa Yesus itu nabi dan Yesus itu Mesias yang akan datang. Juga bukan untuk Yesus suara ini. Sebab Tuhan Yesus tahu bahwa dia anak tunggal Bapa di sorga. Dia datang ke dunia untuk menderita, mati dan bangkit. Untuk tebus manusia dari segala dosa. Karena itu kita patut yakin bahwa memang itu suara dari sorga. Dan suara itu bilang, dengarkanlah dia. Ini ada perintah untuk Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ini suara Tuhan Allah dari sorga yang memerintahkan Petrus, Yakobus dan Yohanes supaya dengan tegas ikut dan dengar apa yang Tuhan Allah perintahkan, yang Tuhan Allah sampaikan. Kenapa Petrus? Kenapa itu harus Petrus yang dengar perintah itu? Ya, karena Petrus itu dia tidak mau Yesus menderita, apalagi mati. Dia mau Tuhan Yesus itu berkuasa, jadi raja yang berkuasa, bagaya, pokoknya dia mau yang begitu. Sekarang ini kami pembagian, kami pemimpin itu harus tampil dengan gemilang, gilang gemilang. Kalau begitu kenapa juga Yohanes dan Yakobus? Karena dong dua nih mau berkuasa. Mereka tidak mau menjadi hamba yang melayani ikut Tuhan Yesus. Yang mereka mau itu mereka berkuasa. Yang mereka mau mereka menderita. Mereka mau jadi orang besar. Orang terpandang. Jadi Tuhan Yesus mau ajar khusus untuk mereka tiga. Supaya mereka mau untuk menjadi pelayan. Menjadi hamba yang melayani Yesus Kristus. Saudara-saudara, dan hebatnya Tuhan Yesus mau ajar ini tiga orang ini. Tiga murid ini. Kasih tunjuk muka yang bercahaya dengan pakaian yang tidak ada di bumi. Dengan ini Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa biarpun dia menderita, mati, namun dia akan bangkit dan akan menerima kembali kemuliaan surgawi
yang tidak ada di bumi. Yaitu kemuliaan yang sama seperti mereka yang sedang lihat itu, datang dan lihat itu. Karena itu Yesus bilang sama mereka waktu dong turun dari gunung, "Kamu turun nah, jangan omong-omong yang tadi kamu ada lihat Tapi dong ada diskusi, kenapa kok dia harus mati? Dong tidak mau. Petrus bilang tidak boleh mati. Yakobus dan Yohanes bilang kalau mati nah kita tidak berkuasa lagi. Tuhan Yesus ajar mereka 3. Siapa yang mau jadi besar, dia harus ikut Tuhan Allah pun mau. Dia harus mendengarkan Tuhan Allah, harus memuliakan Tuhan Allah. Dia harus menjadi hamba, dia harus menjadi pelayan. Maka kemudian Tuhan Yesus ajar semua murid, khusus Yohanes dengan Yakobus, juga Petrus bilang, siapa yang mau jadi besar, maka dia harus jadi pelayan. Berkaitan dengan para presbiter yang baru ditabiskan, yang sudah diperhadapkan, semua unsur pimpinan di dalam gereja, organ-organ gereja, dan hari ini kita memperhadapkan 80-an orang yang ada untuk menyerahkan diri, melayani Tuhan dalam gerejanya, menjadi pelayan dalam jemaat. Siapa yang mau jadi orang yang terkemuka, dia harus menjadi hamba yang melayani semua orang. Artinya bahwa panggilan untuk saudara-saudara, sekali lagi ini panggilan untuk menderita. Jika saudara-saudara berani memikul penderitaan Tuhan di sepanjang periode ini, penghujung periode ini, orang kalau saudara-saudara tidak lagi terpilih, orang bilang coba lihat dia, ikut dia pun contoh. Orang omong juga dia diam, dia simpan dalam hati. Yang memang harus dia sambung, dia sambung. Tapi yang tidak penting untuk dia sambung, dia diam-diam. Saudara-saudara, apa yang saudara-saudara siapkan dari hati saudara-saudara untuk melayani, mestinya adalah siap. Jika memang saya ditolak, saya tidak mundur. Itu penderitaan yang harus dipikul, karena di ujung setiap penderitaan itu ada kemuliaan Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji juga padamu bahwa orang yang memikul tanggung jawab ini dengan setia, dia pasti akan menerima mahkota kehidupan. Saudara-saudara, mari menjadi hamba bagi semua orang, bagi semua warga gereja tanpa pilih muka, tanpa membedakan dia orang yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi, sumber daya, pemahaman, tanpa membedakan orang yang besar dan kecil. Karena itulah jalan yang Tuhan Yesus tempuh untuk menyelamatkan manusia. Tanpa penderitaan Yesus Kristus, kita manusia yang hidup sampai masa kini dengan semegah-megahnya kita, tidak ada artinya. Kita bisa hidup, mungkin kita menikmati kemuliaan diri, itu karena Allah di dalam Yesus mau menderita bagi kita. Kepada saudara-saudara, kalau memang yang diperhadapkan kepada saudara-saudara itu penderitaan, saudara-saudara sudah siap kok? Siap? Angkat muka kok omong bilang siap. Siap. Bapak-bapak, mama-mama yang sudah mendahului ini bukan dong tidak kena comel. Mereka yang nanti serah terima dengan saudara-saudara ini bukan orang yang tidak kena comel. Orang comel dong itu, tapi dong pun muka tidak berubah seperti itu kata-kata comel. Mereka tenang-tenang, siap untuk mengerjakan pelayanan Tuhan sampai selesai. Dan di dalam iman kita percaya bahwa bagi mereka yang sudah menyelesaikan periode ini,
Tuhan menyediakan kemuliaan bagi dirimu. Dan itu urusan Tuhan. Entah itu kita menikmati sekarang atau nanti kita punya generasi, itu urusan Tuhan. Hanya Tuhan yang menderita, itu saja yang bisa mendatangkan bagi kita kemuliaan, kehormatan, penebusan, dan kita hidup dalam keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara dipilih oleh Tuhan. Di hadapan semua umat Tuhan, saya cuma kasih tahu bahwa memang kita yang memilih, tapi bukan kita pilih habis kita bilang yang kita mau itu yang ikut. Mereka harus berjalan dalam pendengaran akan Tuhan yang pasti. Jadi kalau yang kita usul itu memecah belah, mereka harus berdiri untuk persekutuan. Itu karena mereka diurapi oleh Allah. Jadi jangan bilang kita pilih lu habis, lu tidak jalan ikut kita pun mau. Tidak, memang kita yang memilih. Tapi ingat Tuhan berkenan karena itu mereka ada di sini. Mereka diperhadapkan untuk mengaku dan menjalani tanggung jawab mereka dengan setia. Jadi kita yang memilih, dengarlah suara Tuhan. Kita yang melakukan pelayanan karena dipilih, dengarkanlah Tuhan. Jadi kalau dulu mungkin kita di luar kita omong banyak. Kita belum ada dalam sistem kita omong banyak. Tapi kita sudah ada dalam sistem ini, mari dengar Tuhan. Dengar pakai telinga dua-dua. Jangan dengar sebelah kiri keluar sebelah kanan. Dengar habis itu simak baik-baik, simpan di hati. Yang harus kita omong, yang tidak boleh kita omong, diam-diam. Mempersiapkan diri, beri diri untuk mendengarkan Tuhan. Supaya pekerjaan kita itu hanya karena Tuhan pimpin. Hanya karena kita mendengar Tuhan. Memang hal yang baik itu adalah ketika kita dihargai. Kalau kita sembahyang habis mungkin mau minum atau apa, orang bilang tidak. Bapak ketua duluan, mama ketua duluan. Jangan hanyut dengan itu. Memang itu sudah seharusnya. Itu membudaya. Orang yang jadi tokoh itu bukan saat dia memimpin. Yang jadi tokoh itu bukan saat dia memimpin. Kalau kita memimpin lalu kita dihargai, jangan kita makan puji. Tapi orang yang disebut tokoh itu ketika dia sudah tidak lagi memimpin. Tapi orang datang kok tanya dia, saya bikin begini nih baik kok. Bapak kasih usul saran dulu. Itu yang dia pun nama tokoh. Bukan tokoh, tokoh pakai H. Kemarin saya suka firman Tuhan kasih ingat, belajar dari Timotius. Timotius dengar apa yang Paulus omong. Dan kami merenungkan firman Tuhan itu satu pesan bilang, jangan lupa tanya-tanya mereka yang lebih dahulu memimpin. Hal yang baik itu yang omong. Hal yang memecah belah itu jangan, karena Tuhan Allah marah. Tuhan tidak mau. Kalau nanti makan kita dipersilahkan duluan, terimalah itu sebagai sebuah penghormatan. Waktu saya mau masuk teologia, pendeta yang bikin surat rekomendasi kasih saya, panggil saya bilang begini, Nona, kalau nanti orang wawancara, tanya kenapa lu mau sekolah pendeta, lu jawab bilang, saya mau sekolah pendeta karena habis doa makan, saya makan duluan. Saat Bapak dengar memang langsung bilang, jangan, itu bikin malu-malu kita, tidak boleh. Jawab bilang begini, karena saya pun Bapak ini penatua dari muda sampai tua lutut sugementar, tapi tidak bisa jadi pendeta.
Jadi kalau lu jadi pendeta itu saya sudah jadi pendeta. Jadi kalau kita dihargai untuk lebih dahulu ambil sesuatu, itu bagian dari penghormatan. Nanti kalau kita sudah tidak memimpin, orang tidak persilahkan kita duluan, jangan tersinggung. Tidak usah rasa malu, karena ada bagian kita makan duluan, ada bagian kita makan dari belakang. Ada pemimpin tuh yang dia putipe, semua makan habis tuh baru dia makan. Saya belajar ini di Compassion. Waktu kami kegiatan-kegiatan, dong tidak akan makan duluan. Direktur juga tidak akan makan duluan. Semua peserta habis makan, kami duduk baru kami lihat, nah dong ada pisendok yang sisa-sisa dong. Ada pemimpin yang deputipe begitu. Tapi ada masyarakat, ada umat yang kita pimpin, dong tidak mau dong pemimpin makan yang sisa-sisa. Jadi tergantung kita punya cara memahaminya. Saudara-saudara, Tuhan menunjukkan kebesaran Tuhan dalam diri. Karena itu hiduplah rendah hati, supaya kebesaran Tuhan itu nampak dalam pelayanan. Kalau kita hidup tinggi hati, Tuhan pun besar tidak kelihatan. Karena kita pun besar yang kelihatan. Orang yang dia rasa sayang pada orang lain itu yang kalau sadar dia tegur, jangan terlalu tinggi ya. Memang tidak semua orang siap untuk menerima teguran yang begitu-begitu. Tapi kalau kita sudah dekat, kasih tahu dia bilang, nanti orang lain bilang kita sombong. Saya percaya saudara-saudara tidak memakai pelayanan ini, jabatan ini untuk sebuah keangkuhan. Apalagi untuk memecah belah persekutuan. Tidak, Tuhan tidak kasih karunia itu untuk saudara-saudara. Ada berkat yang Tuhan Allah kasih khusus bagi saudara-saudara di kebun, di pasar, di setiap usaha dan kerja saudara-saudara. Tuhan siap itu. Ada di pasar, di kebun, di sawah, di mamar, di setiap kandang karena kandang ternak kita. Tuhan Yesus juga ingat untuk kasih berkat bagi anak-anaknya dari keturunan sampai keturunan. Itulah kebesaran dalam pelayanan ini. Itulah kebesaran yang Tuhan Yesus buat, tagal orang mau menjadi hamba dan melayani. Saudara terkasih, ada syarat untuk menjadi hamba yang melayani dalam gereja, yaitu dengarkanlah Tuhan. Ada suara dari sorga bilang, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka hari ini kepadamu saudara-saudara, dengarkanlah perintah Tuhan dan bekerja ikut Tuhan pun perintah. Ikut Tuhan pun mau. Layani Tuhan menurut teladan Tuhan. Kalau Tuhan melayani umatnya dengan rendah hati, maka kita juga rendah hati. Kalau Tuhan melayani umat dengan sabar, maka kita pun sabar. Bagi kita yang punya tugas memberitakan Injil, membaca dan meneliti Alkitab, baca dan sampaikan ajaran-ajaran yang sehat. Hari ini juga memang itu tidak diwartakan, tapi sebenarnya ini bagian dari kebersamaan. Bahwa semua pendeta diminta untuk jemaatnya yang ada dalam proses legislatif. Kita di sini tidak ada yang calon presiden toh, tapi yang legislatif ada. Kita lihat di postingan-postingan ada yang mungkin sebuat ada yang tanya bilang, ibu pendeta ada lihat kok tidak orang lain ada bikin kok kita pun kenapa tidak. Jadi yang ada hari ini Bapak Dani sebenarnya 3 orang. Saya lihat Bapak Ima mereka sudah doa bersama di Alor Selatan, itu tidak salah.
Tadi malam itu mereka doa bersama di Alor Selatan. Jadi Ibu KMK ada kirim kasih saya lihat, oh ya, Mama itu sekeluarga jemaat, terima kasih banyak. Dengan Kakak Yuli Maromo. Ini pesan firman Tuhan tegas untuk saudara-saudara, Bapak Dani, Kakak Yuli, Bapak Ima. Dengarkanlah Tuhan Yesus. Ketika memang Tuhan berkehendak untuk saudara-saudara ada di jalan politik, dalam kemenangan, dalam kekalahan, Tuhan bilang dengarkanlah Tuhan. Minggu ini, hari Rabu, kita ada di pesta demokrasi. Saudara-saudara, mungkin aman bagi KPPS, tapi tidak aman bagi para caleg. Sapung kawan satu WA saya tadi malam, Mano, sembahyang kas kami. Siap, selalu ada dalam doa kami. Saudara-saudara, kalau kita yang ada di posisi itu juga kita tidak aman. Kita yang memilih saya tidak aman, apalagi mereka. Ibu Ketua Sinode pun suara gembala tuh posting di sini waktu itu bilang, memilih orang yang kita kenal, yang kita susah juga ada, yang kita senang juga ada. Tapi saya cuma kasih ingat, tidak semua susah kita dia harus ada ya. Tidak semua susah. Jangan sampai habis pemilihan kita tahu dia terpilih, kita bilang ada urusan kita, dia lewat kita panggil dia terus. Dia lanjut. Kita tidak tahu apa yang ada di Depusaku, bisa saja nol. Bapak Mama kami yang pernah ada di situ. Kami tahu Rp1.000 juga tidak ada. Jangan pikir orang begitu dia uang banyak. Memang ada yang banyak. Tapi kebutuhan juga banyak. Yang pilih begini banyak. Jangankan itu pemilihan legislatif, bupati, wakil bupati. Pemilihan kecil-kecil yang terjadi. Itu habis itu kita bisa ada dalam proses yang salah, pemahaman yang salah. Jadi mungkin kita panggil dia satu kali dia tidak datang, langsung kita balik ke bilang begini, lihat, tobat, tobat, tobat. Tobat, tobat, lihat. Nanti berikut dia datang bawa babi beras, nah kita yang tunduk. Jadi jangan cepat-cepat omong, diam-diam, karena kita tidak tahu apa yang ada dalam Depusaku. Bisa saja dia mau datang, dia mau angkat muka karena rokok satu bungkus juga tidak ada. Jadi kalau kita supili, mungkin dia datang untuk kita tidak semua susah. Memang itu dia pun jalan begitu. Kita ketemu kok bertegur senyum, saya itu subai. Ini juga catatan penting, peringatan baik untuk Bapak Dani, Mama Yuli dan Bapak Ima. Mama ada Mama Manila Mailan. Kalau ini jalan Tuhan untuk Bapak Mama, bukan soal garis tangan. Tapi bagi saya orang beriman harus bilang itu kehendak Tuhan. Dengar Tuhan. Habis dengar Tuhan, angkat muka kau lihat sesama. Tapi kalau ini Tuhan bilang belum, berdiri kuat di hadapan Tuhan bahwa orang yang menderita itu pasti ada kemuliaan. Kalau saya tidak, mungkin nanti ke depan sapu anak-anak kok. Atau kemuliaan Tuhan yang akan datang untuk saya dengan cara yang lain. Jangan sama kayak Yakobus dan Yohanes kok. Dua bilang, tidak, Yesus tidak boleh mati, kami harus berkuasa. Yesus bilang itu suara iblis. Saudara-saudara, kita mau pemilihan. KPPS mulai sibuk. Siap fisik baik-baik, kok jangan ada yang semaput. Karena hitung ini 5 surat nih. 5 ya. Presiden, DPD, provinsi, DPD, DPR RI, provinsi kabupaten. 5.
Tolong kita yang sudah dapat itu dia punya apa tuh, tolong kasih tunjuk baik-baik nenek-nenek dong, bilang nanti Pina orang kasih kertas warna begini. Sampai di muka situ juga kita kasih tahu bapak mama dong lagi. Bilang nanti kita pilih yang ada nomor begini-begini, kasih tahu ulang, tidak salah. Kalau memang dia panggil kita bilang mau bantu sepanjang diizinkan oleh orang penyelenggara pemilu, buat. Tapi ingat kalau dia omong yang mana nah tusuk yang itu jangan kita kasih bunyi bilang sudah, maka kita pitusuk yang lain. Ya. Berdoa baru pitusuk, berdoa baru ikut pemilihan. Pulang pemilihan berdoa, Tuhan saya pilih habis. Kalau yang saya pilih ini Tuhan berkehendak atas dia, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Semua KPPS siap TPS, pesta-pesta kecil sudah mulai jalan. Saya berharap kita semua berharap kita ada dengan aman dan sangat kondusif. Jaga supaya jangan sampai ada mabuk-mabuk di TPS, ke orang batal kita ke TPS, itu kita yang rugi. Jaga itu baik-baik. Yang KPPS juga jangan hari itu Pina taruh ame 1 gelas, jangan sampai kopi tulis salah. Jangan. Minum susu sah. Minum susu supaya dapat tenaga yang baik, mata bisa menyala baik-baik. Tulis baik-baik. Saya berharap semua TPS itu semua sebelum pilih berdoa dulu. Habis pilih mungkin yang ada untuk hitung, yang kalah dong pulang, yang menang dong ada kawal, saksi juga ada kawal. Berdoa baru jalan. Jangan kita seperti orang tidak beriman kok, mulai habis sudah. Jangan. Ini hal yang baik. Ini suara Tuhan, dengarkanlah baik-baik. Saudara-saudara, ada syarat untuk menjadi hamba yang melayani. Syaratnya yaitu dengarkanlah Tuhan Yesus. Siapkan waktu untuk terus mendengar Tuhan. Kalau orang sudah datang paksa kita bilang pi omong ini, jangan langsung pi omong, masuk di kamar kau berdoa, Tuhan, ini suara dari Tuhan kok. Kalau bukan dari Tuhan, Tuhan kasih halangan kau saja yang pergi. Kalau tidak jangan sampai saya jadi sumber perpecahan. Ikut Tuhan pun perintah. Layani Tuhan menurut teladan Tuhan. Beritakan firman Tuhan menurut ajaran-ajaran. Jangan ikut dunia pun pintar, kok kita karang-karang tambah ajaran aneh-aneh. Sebab semua itu adalah pikiran iblis yang merusak pelayanan, yang merusak gereja, yang merusak persekutuan, dan yang merusak nama Tuhan. Selamat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang akan menikmati kemuliaan Tuhan kelak dengan siap untuk menderita. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin.